Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yohanes juga, Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan doa dan harapan saya, kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa, kuasa iman senantiasa menyertai kita, sehingga kita tetap berkemenangan dalam aktivitas kita di pagi hari ini. Dan semangat baru dan semangat Roh Kudus akan terus memenuhi kita, sehingga paradigma kita bersesuai dengan paradigma ilahi. Dan biarlah Tuhan yang menyatakan segala kasih-Nya bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Terima kasih, biarlah kami Tuhan mengalami kekuatan Tuhan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Haleluya. Tema kita adalah Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ini Musa yang mengatakan, ya. Kalau ada peribahasa mengatakan menjepit kepala harimau. Jadi artinya mengerjakan sesuatu dengan mempergunakan nama besar seseorang. Jadi kalau dalam orang aja bisa menikmati segala sesuatu pertolongan dengan nama besar orang tersebut, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah kita yang besar, benar. Kita akan belajar sedikit dari Musa melalui apa yang sudah kita baca tadi dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, tema kita Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku. Pertanyaannya, apa alasan-alasan Musa bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku? Alasan-alasan Musa mengatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Menurut Keluaran 15 ayat 1 dan 3 sampai dengan 3 adalah Musa mengalami sendiri kekuatan Tuhan. Jadi yang pertama itu alasan yang dia mengatakan Musa, Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmurku. Musa mengalami sendiri kekuatan Tuhan. Experience is the best teacher. Jadi ini bukan hanya sekedar dia bercerita, tapi sungguh-sungguh dia mengalami pengalaman yang real di tengah-tengah kepemimpinannya sebagai orang yang betul-betul membutuhkan Tuhan. Musa mengalami sendiri kekuatan Tuhan itu. Dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai suami, dia sebagai bapak, dan dia sebagai pemimpin, dia sebagai hakim pada waktu itu. Dia yang memberikan keputusan-keputusan untuk mengadili orang-orang Israel pada waktu itu. Dan itu cukup melelahkan. Dan kita sudah lihat bagaimana banyaknya sungut-sungut yang dilakukan oleh orang Israel kepada Musa. Tetapi
Musa senantiasa punya kekuatan yang begitu luar biasa. Walaupun bukan berarti dia tidak pernah gagal. Satu contoh kegagalannya, kalau boleh saya katakan kegagalan yang tragis, di mana ketika dia disuruh memukul batu supaya keluar dari batu itu. Pukulan satu kali tapi dipukulnya dua kali. Dan Tuhan katakan, engkau tidak menghargai kemuliaanku. Sebagai hukumannya, dia tidak boleh sampai ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat dari Bukit Nebo. Yang hanya bisa sampai ke tanah perjanjian hanya Kaleb dan Kaleb dan Yosua yang 21 tahun ke atas itu. Karena Musa mengalami sendiri kekuatan Tuhan. Dia bukan hanya kata orang, tapi dia menikmati sendiri bagaimana kekuatan Tuhan dirasakan dalam hidupnya, dalam batinnya, dalam kepemimpinannya. Bagaimana hikmat Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan menyelesaikan segala masalah yang dipikulnya. Karena adanya kekuatan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kata firman Allah, Allah sendiri menjadi penyelamatku. Walaupun ini karena konteks di mana sukacita yang begitu besar, dia tahu sebagai pemimpin ada banyak kali dihujat. Memang pemimpin itu kadang-kala dia mendapatkan hormat yang lebih, ya, mendapatkan hormat yang lebih. Tapi apabila datang susahnya, seperti Iran sekarang ini, di mana keadaan negara yang kolaps begitu rupa, mata uangnya yang terlalu kecil, yang terlalu kecil terhadap dolar. Bayangkan 1 juta apa itu, hanya $1, itu hal yang sangat menyakitkan. Memang pemimpin itu pada waktu enak dia dielu-elukan, dimuliakan begitu rupa. Tapi ketika dia harus menghadapi musuh dan lain sebagainya, dia yang harus menjadi tumbal, ya itulah pemimpin. Tetapi yang mau saya katakan adalah Allah sendiri menjadi penyelamatnya Musa, penyelamatnya orang Israel, penyelamat hidup kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi nikmati kekuatan Tuhan itu. Nikmati kuasa Tuhan itu dalam kehidupanmu. Sehingga penyelamatan yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik itu keselamatan secara pribadi, personal, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, baik keselamatan dalam segala hal, dalam apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan menggantungkan hidup kita kepada orang lain, bukan menggantungkan hidup kita kepada orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau menggantungkan hidupmu kepada orang lain, mungkin 1, 2, 3 kali engkau bisa ditolong, tapi selanjutnya engkau akan dihina. Tapi kalau engkau minta pertolongan dari Tuhan, mungkin engkau harus mengalami proses yang panjang untuk engkau bisa menikmati pertolongan Tuhan itu. Mungkin engkau berdoa, mungkin engkau berpuasa, mungkin engkau menangis di hadapan Tuhan, menyatakan isi hatimu, kau baca firman Allah, kau perkatakan firman Allah, kau berdoa, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar doamu. Dan keselamatan dalam bisnismu tidak ada, keselamatan dalam usahamu tidak ada, keselamatanmu dalam pekerjaanmu tidak ada, keselamatan untuk usaha yang kau kerjakan tidak ada, sehingga merugi dan merugi dan merugi. Tapi saya mau katakan kepada engkau, Musa mengatakan bahwa Allah itulah penyelamatnya. Kalau engkau jadikan Allah penyelamat rumah tanggamu, penyelamat usahamu, penyelamat kehidupanmu, saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Dan yang terakhir, Ia Allahku dan pahlawan perangku. Bayangkan, kalau Ia Allahku berarti itu personal. Ada hubungan yang akrab. Kita tahu bagaimana Musa, Alkitab katakan dia orang yang paling lemah lembut sejak raya itu.
Tetapi dia pernah gagal ketika Tuhan perintahkan untuk memukul batu 1 kali saja, tapi dia pukul 2 kali karena sudah terlalu banyak sungut-sungut orang Israel itu kepadanya. Dan akhirnya oleh karena ketegartengkukan orang Israel, Musa tidak dapat menguasai diri pada waktu itu, dan akhirnya dia pukul 2 kali, dan itu Tuhan murka kepada dia dengan hukuman, kau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tetapi yang mau saya katakan adalah dia tetap mengatakan dia adalah Allah, Allahku. Dan dia juga mengatakan dengan jelas, ia Allahku dan pahlawan perangku. Kita masih ingat dalam Keluaran 14 ayat 14, kamu tidak usah berperang, aku yang berperang ganti kamu. Dan kita tahu di dalam Keluaran 14 ayat 26, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi Mesir yang mencoba untuk menghancurkan Israel, Mesir yang mencoba untuk mengambil mereka kembali menjadi budak, tapi Tuhan sudah berikhtiar untuk membawa mereka ke tanah perjanjian itu. Dan tidak ada seorang yang dapat menghalanginya. Sekalipun orang yang berkuasa yang pernah menindas mereka, yang pernah menjajah mereka selama 430 tahun. Tapi tidak, sekali Tuhan katakan tidak, tidak. Dan sebab itu Musa mengatakan, ia Allahku dan pahlawan perangku. Kalau ia Allah kita, kemenangan selalu di pihak kita. Kemenangan dalam usaha kita, kemenangan dalam bisnis kita, kemenangan di dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kemenangan dari perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan dan lain sebagainya. Karena apa? Ia Allahku mengetahui apa yang ada dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam perbuatanku. Dan dia akan menolong orang-orang yang betul-betul yang menjadikan Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Mengapa Musa katakan menjadi Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku? Kita tentu tahu kebiasaan orang Israel adalah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan melalui pujian, penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan Musa suka bernyanyi, dan Daud suka bernyanyi. Musa berkata, Daud juga berkata, Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Di saat kita susah, kita bisa bernyanyi. Di saat kita senang, kita bisa bernyanyi. Kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan. Dan kita bisa menyanjung-nyanjung Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Jadi, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi kekuatan dan mazmur kita, kita adalah pihak yang selalu mengalami kemenangan dengan cara-cara yang Tuhan nyatakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berada dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu, sehingga kami tetap menjadikan Engkau kekuatan kami dan mazmur kami. Di dalam nama Yesus, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu. Serahkan diri. Kalau engkau sadar bahwa dosa, karena dosa engkau sakit, minta ampun sama Tuhan. Tuhan sangat berbelas kasihan. Kalau engkau sakit karena kelemahan tubuh, istirahatlah. Kalau engkau sakit oleh karena penyakit dan serangan si setan, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Cahamahanmu cukup bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Bagi engkau sedang mengalami masalah, arahkan tanganku pada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, pertolongan datang selalu dari Tuhan. Bagi mereka-mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka, oleh karena situasi, keadaan yang begitu rumit dalam hidup mereka, Tuhan mau menolong mereka. Tuhan memberkati mereka, membuka jalan, menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, dan semoga Tuhan terus menyertai kita. Kalau kita mau berdonasi, mari kita berdonasi di
nomor-nomor yang ada di bawah. Kiranya Tuhan Yesus menggerakkan hati kita untuk terus menyatakan sesuatu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.